Oke, halo, semoga saya senang dan Axel. Dan kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari Honda All New CR-V 2000cc Improvement. Kenapa ini improvement nanti kita akan cari tahu di dalam videonya. Nah, untuk lampunya, untuk yang 2000cc dan yang 1500 turbo sendiri dia masih pakai lampu halogen projector. Di sini dia ada lampu DRL dan ini kalau kita nyalain lampu kecilnya dia akan meredup. Kemudian untuk lampu besarnya yang halogen projector. Untuk lampu jauhnya yang di multi reflektor yang ada di sini. Untuk lampu sen dia sudah LED. Nah, untuk fog lamp yang 2000cc dan yang 1500cc turbo ini ada perbedaan. Jadi dia fog lampnya ini masih pakai yang model bulat, bukan yang LED ya seperti di tipe Prestige. Untuk sensor depan ini bonus dealer ya. Dan grillnya juga khas ini ya, Honda yang pakai solid wing face. Untuk mesinnya, nah ini mesinnya legendaris ya. Dia menggunakan mesin 2000cc. Yang ini udah dipakai dari Honda CR-V generasi ketiga ya kalau di Indonesia ya. Mesinnya 2000cc dengan tenaga sebesar 155 PS dengan torsi sebesar 189 Nm di 4300 rpm. Ini modul ABS-nya ya. Terus dia juga dengan versi 1500cc turbo yang tenaganya memang jauh lebih besar, dia 190 PS, torsinya 240 Nm. Untuk ruang mesin di sini sudah dicat tapi memang belum diberikan peredam. Untuk harganya, untuk mobil ini diambil di tahun 2019 ya, tapi beli 2020. Jadi harganya ini kalau nggak salah waktu itu katanya sekitar 440 jutaan. Nah, ini untuk bannya dia pakai 18 inci 235 60 R18. Bannya Bridgestone Dweller HL. Dan untuk yang 2000cc dan 1500 turbo non prestige dia peleknya bentuk kipas begini ya. Dan ini juga khas, dia ada over fender khas SUV dan juga dia ada over fender dilengkapi dengan chrome di sini. Untuk window line-nya dia udah chrome dan untuk spionnya kayak CR-V generasi sebelumnya bentuknya mirip, cuman ya beda-beda dikit aja. Sudah ada lampu sen di spion juga ya. Nah, untuk akses pintu di sini memang dia belum pakai smart key, jadi dia masih pakai kunci flip key kayak gini. Nah, mobil ini juga punya keunikan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk mobil, udaranya panas nih, kita kunci dulu mobilnya ya. Nah, setelah itu kita buka dengan menahan tombol unlock selama 10 detik. Nah, dia kacanya akan membuka secara otomatis, jadi udah kayak layaknya mobil Eropa. Jadi kuncinya tuh yang kayak gini ya. Untuk yang 1500 turbo juga bisa pakai smart key-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk joknya yang versi 2000cc ini dia pakai manual. Jadi dia ada reclining, head adjuster dan dia ada slidingnya di sini ya. Untuk CR-V semua yang masuk di Indonesia yang generasi kelima sudah pakai transmisi otomatis ya, alias CVT. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan tangki bensin. Dan di sini juga ada laci penyimpanan dan ada vehicle stability control ya. Dan kalau dari Honda namanya VSA. Ada front sensor ya, ini bonus dealer tadi, dan ada 5 tombol kosong. Nah, untuk di bagian door trim di sini dia door trimnya soft touch ya. Ini soft touch. Yang di sini dia insertnya warna silver. Di sini dia pakai fabrik bahannya, bukan kulit seperti di tipe 1500 turbo ataupun yang Prestige. Door handle-nya warna silver. Kemudian untuk di sini dia sudah diberikan lapisan piano black. Untuk kaca di sini dia cuma auto up and down di sisi driver ya. Ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah dilengkapi dengan electric track, tapi memang dia belum auto folding seperti di yang 1500 turbo ya, karena dia bisa dikunci melalui si tombol smart key-nya. Ada speaker juga ya. Di sini juga ada lapisan warna hitam. Dan di bawahnya ada door pocket, ada cup holder di sini ya, dan ada laci penyimpanan yang agak dalam. Nah, untuk di sini dia lapisannya silver. Ini AC-nya dia juga diisi warna silver ya. Dan di sini dia bahannya yang di atas ini soft touch, kecuali yang di bawah sini itu dia masih plastik. Nah, sekarang kita coba masuk aja. Sekalian kita coba start up kondisi pintu terbuka. Kita sambil injak rem ya. Ya, suaranya juga lumayan halus ya untuk mesin 2000cc-nya ini. Nah, untuk speedometernya sendiri memang dia ada perbedaan ya dengan yang versi luar negeri ya. Jadi kalau di Indonesia ini semuanya dia pakai yang model half TFT. Jadi istilahnya, jadi yang di sini itu masih analog untuk tachometer, tapi untuk speedometernya dia udah digital. Di sini dia ada posisi persneling, kemudian di sini ada kecepatan, ada outside temperature, ada real time konsumsi BBM, dan ada odometer. Ini baru 84 km. Ada juga tangki bensin dan suhu mesin yang ada di sebelah sana. Nah, di sini kita juga bisa atur. Di sini ada range,
untuk trip A ya. Kemudian ada average consumption di trip A, average consumption di trip B, dan balik lagi. Dan ini dia memang nggak ada oil life-nya karena ini mesin yang naturally aspirated. Kalau kita nyalain lampunya, kita bisa atur untuk tingkat kecerahan dari si speedometernya dan juga instrumen kabinnya. Untuk lampu, nah sayangnya CR-V di Indonesia ini sampai tipe tertingginya dia masih pakai lampu bukan auto. Jadi lampunya masih lampu biasa. Jadi kalau kita mau nyalain lampunya, untuk lampu kecil kita harus tarik sekali. Kalau untuk lampu besar juga. Di sini juga ada fog lamp, dan untuk lampu sen dia sudah one touch triple turn signal. Nah, untuk di sini dia juga untuk pengaturan wiper sudah dilengkapi dengan intermittent yang belum bisa diatur interval waktunya ya, tapi wiper belakang sudah intermittent. Padahal di versi luar ini ada yang versi auto wiper juga. Nah, untuk setirnya ini dia masih menggunakan setir dari Civic ya. Jadi setirnya mirip-mirip, cuma bedanya kalau yang 2000 cc ini dia belum pakai leather, jadi dia masih Euroden biasa. Nah, untuk yang sebelah kiri ini dia ada untuk audio steering switch. Memang dia lebih sederhana dibandingkan yang versi luar negeri ya, karena kalau yang versi luar negeri itu dia speedometernya tadi full TFT, head unitnya OM, dan juga di sini dia jadi full spec setirnya ya. Tapi dia tetap lengkap dengan Bluetooth teleponi, dan juga ini untuk audionya ya. Di sini untuk plus minus, ini untuk sick track, dan ini untuk mode source-nya. Tapi memang dia nggak ada voice control ya di sini ya, alias voice command-nya juga nggak ada. Untuk cruise control dia masih yang standar, jadi belum pakai yang adaptif. Dan Honda Sensing juga belum ada ya sampai di tipe Prestige ya, sampai sekarang pun nggak ada. Untuk pedal shift di sini sudah ada untuk menaikkan, dan di sini untuk yang menurunkan. Nah, untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik. Nah, untuk dashboardnya ini dia soft touch. Yang di atas ini dia pakai kisinya warna silver ya. Di sini ada lampu hazard. Nah, ini untuk head unitnya. Jadi untuk yang versi improvement 2019 ini dia udah pakai head unit floating dari Panasonic. Nah, head unit ini ukurannya sekitar 8 inci. Lengkap juga dengan kamera parkir, yang sekarang parkirnya udah kamera multi angle khas Honda. Kalau yang dulu belum. Kalau yang dulu tuh dia pakai Kenwood DDX seri 7 ya. Memang dia memang lebih bagus modelnya kalau secara dashboard kalau yang DDX seri 7 ya. Dan pengaturan audionya juga lebih banyak. Ini yang versi Panasonic ini memang ya selayaknya pada head unit mana. Ini juga di BRV facelift dan HRV 1800 ataupun yang 1500 SE yang sudah facelift. Untuk fiturnya memang dia nggak terlalu spesial ya kalau saya bilang. Dia cuma ada radio, ada USB, ada aux, ada Bluetooth audio, ada WebLink, dan Maracas. Dia udah gak ada CD player ya. Nah, untuk AC-nya, nah yang versi 2000 cc ini memang ada downgrade. Jadi AC-nya ini masih pakai AC knob kalau istilah kita bilang ya. Jadi AC-nya ini knob, ini untuk mengatur kecepatan kipasnya. Kemudian di sini dia juga ada untuk mau seberapa dingin AC-nya, dan ini pengaturannya tetap lengkap. Jadi dia ada yang ke atas, bawah, ke bawah, ada yang ke bawah dengan front defoggernya, ada front and rear defogger, ada sirkulasi udara juga. Ini untuk tombol AC. Nah, untuk transmisinya dia tadi udah saya bilang dia pakai CVT ya. Memang di sini dia cuman sampai ada S-nya doang ya. Ini untuk pakai mode pedal shift. Untuk electric park brake di sini dia sudah elektrik ya, sudah elektrik dilengkapi dengan brake hold. Dan juga di sini dia ada lapisan kulit untuk nipet. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir, ini enak banget kena di sininya. Untuk di sini dia juga ada power outlet ya, ada laci penyimpanan, dan ini insertnya warna silver ya kalau yang 2000 cc. Kalau yang 1500 dia pakai wood panel yang Dove. Ada 2 buah cup holder. Di sini juga ada laci penyimpanan ya. Di sini ada armrest. Yang ini stitchingnya dia warna abu-abu ya. Nah, ini kalau kita angkat dia juga bisa dimundurkan seperti ini, dan ini ada power outlet kedua ya. Nah, armrestnya ini juga bisa kita majukan ya. Nah, tuh kalau kita majuin jadi enak banget pas lagi nyetir. Untuk joknya ini dia fabrik ya, bukan kulit seperti di tipe 1500 turbo ataupun yang Prestige. Tapi ini enak banget joknya. Dia seperti semi bucket. Untuk seatbelt sudah dengan head adjuster, hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang dilengkapi dengan vanity mirror. Tapi memang nggak ada lampunya. Ini lampunya disunat nih. Kemudian untuk di sini juga ada tempat kacamata. Di sini dia juga ada lampu baca ya. Ini sudah LED lampunya, termasuk yang di sini. Tapi memang di sini dia nggak ada sunroof ya, karena mobil ini juga nggak ada sunroof. Sunroof itu cuman yang di tipe Prestige. Untuk spion tengah dia masih day and night view biasa. Dan untuk sun visor di sisi driver dilengkapi dengan card holder, vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Ya, bahannya soft touch ya. Dan ini juga ada lapisan piano black. Di sini ada warna silver ya lapisannya ya. Nah, di sini juga dia lacinya sudah soft opening.
Di bagian sebelah kiri dia juga unik, dia juga punya tombol power door lock. Ini cukup langka untuk di kelasnya. Sekarang kita coba ke belakang. Nah, untuk di baris kedua, di sini dia memang masih plastik ya. Jadi kalau di depan kan soft touch. Di sini dia ada lapisan warna silver. Kemudian di sini dia juga ada fabrik ya. Lapisan fabriknya gede banget. Dan di sini ada lapisan piano black ya. Power window-nya memang belum auto. Door handle-nya warna silver. Dan ini speakernya ada di sini ya. Dan di sini ada cup holder sama ada penyimpanan kecil. Untuk yang CR-V 2000 cc ini memang dia belum ke bagian tweeter. Jadi tweeter itu baru ada di tipe 1500 turbo. Nah, ini untuk ruang kakinya saya yang tingginya 164, ini masih lega banget. Jadi memang khasnya CR-V lah, lega kalau saya bilang duduknya. Di sini dia ada seat back pocket di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga ada seat back pocket dan ini ada AC belakang yang tapi memang dia ikut ke arah depan ya AC-nya. Jadi kalau misalnya AC-nya dingin ya ikut yang di depan. Di sini juga bisa diatur mau dimatikan atau dinyalakan AC-nya. Untuk tunneling dia nggak terlalu flat, masih flat sih, tapi ada tonjolannya dikit. Untuk di sini dia sudah ada armrest ya, dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Untuk headrest tiga-tiganya udah adjustable dan untuk seatbelt udah lengkap 3 titik sampai yang di tengah juga. Di sini untuk seatbelt dia rapi tertutup cover dan juga ini untuk hand gripnya model retract. Ada juga lampu baca ya individual di atas. Dan ini adalah layout dari dashboardnya. Jadi untuk CR-V 2000 cc improvement ini cuman bertambah dari head unitnya aja. Jadi dari sisi interior, eksterior ataupun fitur-fiturnya dia nggak nambah sama sekali. Dan sampai 2020 modelnya masih sama seperti ini. Jadi tidak ada perubahan apapun. Nah, untuk joknya ini juga bisa kita recline. Jadi ini yang paling, nah ini yang paling tegak, ini yang paling rebah. Tapi untuk yang 2000 cc ini memang udah nggak bisa sliding ya kayak yang 1500 cc ya. Karena yang 1500 cc kan dia 7 seater. Kalau ini dia cuman 5 seater. Makanya kita bisa dapat bagasi yang lebih besar dibandingkan yang 1500. Nah, ini untuk lipatan jok kita bisa lipat dari sini. Sama dengan tombol reclining tadi. Ini untuk yang sisi 40, yang di sana untuk sisi 40-nya. Nah, sebelum kita nyalain, kita ke belakang, kita nyalain dulu lampu hazard sama lampu-lampunya. Nah, untuk rem belakang dia tetap cakram ya. Dan di atas dia juga antenanya udah shark fin, udah ada spoiler juga. Nah, ini untuk lampunya dia LED ya, sampai tipe termurah. Jadi lampunya LED, baik lampu sen, lampu rem, kecuali lampu mundurnya dia halogen. Ada rear defogger, di sini ada list chrome. Untuk rear wiper juga udah ada di sini. Nah, ini emblemnya dia Ivy Tech ya. Dan ini dia ada reflektor ya. Untuk sensor parkir ini bonus dealer juga ya, karena aslinya biasanya Honda nggak dapet sensor parkir. Ada kamera parkir dan ini untuk lampunya di sini dia udah LED. Tapi cuma satu memang. Untuk buka bagasi dia elektris, tapi memang dia nggak ada tombol untuk smart key-nya. Nah, di bagian belakang ini bagasinya gede karena ini cuman 5 seater. Jadi ini CR-V yang saat ini kalau pengen kalian beli, pengen khas CR-V seperti zaman dulu yang 5 seater, bisa beli yang versi 2000 cc walaupun memang fiturnya sedikit ya kalau saya bilang. Nah, di sini dia ada lampu baca yang bisa dinyalakan secara individual ya, kiri dan di sebelah kanan. Dan juga di sini dia ada gantungan ya. Nih. Nah, mungkin nggak kelihatan, tapi kita bisa gantungin barang di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga. Nah, dia juga punya fitur untuk one action seat arrangement yang ada cuma di tipe 2000 cc. Jadi kita tinggal tarik seperti ini. Nah, nanti joknya akan melipat rata lantai, jadi kita bisa dapat bagasi yang lebih besar untuk sebuah SUV. Untuk di bawah ban serepnya masih full size ya, ban serepnya ya. Bagasinya memang belum elektrik ya, yang elektrik cuma yang tipe Prestige. Nah, ini desain keseluruhan dari bagian belakang ya. Nah, untuk di bagian sisi penumpang depan, joknya di sini dia masih reclining dan sliding aja manual ya. Yang elektrik itu yang tipe 1500 cc Prestige. Dan ini juga ada lapisan kulit ya di sini ya. Oh ya, lupa juga di sini ada tombol Econ ya. Kalau mau pengendara lebih hemat. Untuk airbagnya dia juga masih dual airbag. Untuk yang 6 airbag itu cuman yang tipe Prestige. Oke,
demikian untuk in-depth tour Honda CR-V 2000 cc improvement. Sekarang kita akan masuk ke brosurnya. Oke, jadi ini adalah brosur dari Honda CR-V ya. Nah, ini brosurnya masih sama persis ya, karena sampai sekarang pun belum ada facelift. Jadi saya punya dua versi, ini yang versi brosurnya, ini yang versi kecilnya. Nah, yang versi kecilnya ini saya pernah dapetin di IMS ya, tepatnya IMS 2017 saat mobil ini awal pertama muncul. Nah, bedanya sih kalau yang ini sih cuma menjelaskan kekuatan mesinnya yang itu dia pakai mesin turbo nih. Nah, ini kayak gini. Kemudian mesinnya dia tuh turbo nih. Dia 190 PS ya untuk yang mesin turbonya ya. Kemudian di sini dia ada detail-detail dari interiornya nih. Dia 7 seater ya, untuk yang versi turbo atau yang prestige dia udah yang 7 seater. Kan dia 7 seater dia juga dapat AC belakang. Dia punya rear AC system untuk yang non turbo, untuk 1500 turbo sama yang 1500 turbo prestige. Nah, ini untuk interiornya. Kalau yang turbo dan prestige itu dia ada perbedaan. Dari pertama di sini dia lapisannya wood panel, kemudian head unitnya dia pakai yang 9 inci dengan nano E, dilengkapi dengan GPS, AC sudah dual zone auto climate control, kemudian untuk transmisi sudah dijahit kulit, setir sudah dijahit kulit ya, kemudian ada tweeter khusus untuk 1500 turbo dan yang prestige. Oke, nah ini yang hero colornya ya, ini hero colornya yang hijau ini yang di bawah ini. Dan lampunya LED khusus untuk tipe prestige ya, baik lampu sen, lampu kecil, lampu besar, dan fog lamp sudah LED. Nah, ini dia juga punya kekuatan, namanya adalah panoramic sunroof, yang di kelasnya untuk SUV monocoque dia punya panoramic ya, karena CX-5 saingannya dia nggak punya panoramic, dia cuma punya sunroof aja. Dan airbagnya 6 khusus untuk tipe 1500 cc prestige ya. Ada hill start assist, emergency stop signal, dan electric park brake. Untuk yang 3 fitur ini standar ya, di semua tipe sudah ada, kecuali airbagnya yang 6 ini cuma tersedia di tipe prestige. Nah, sekarang kita akan bahas detail, karena di sini akan ada penjelasan lebih detail. Oke, nah yang pertama ini masih sama ya, nggak jauh beda nih. Kalau yang di sini dia nggak jauh beda. Oke, ini untuk fitur-fitur secara umum dia sudah ada tailgate spoiler, ada antena shark fin, wiper belakang, lampu LED belakang dengan LED light bar, kemudian exhaust pipe dan finisher ini dual, ini khusus untuk yang 1500 turbo dan yang prestige. Kalau yang 2000 cc dia hanya single exhaust, hanya yang sebelah kanan aja. Kemudian lampu LED dengan DRL itu khusus untuk tipe prestige. Kalau yang 1500 turbo dia masih proyektor lampunya. Ada fog lamp LED khusus untuk prestige juga. Smart entry system sudah ada di 1500 turbo dan yang prestige. Auto door lock dan retractable mirror ini khusus untuk yang 1500 turbo dan yang prestige ya. Untuk pelek semua tipe dia 18 inci ya. Jadi meskipun yang 1500 turbo tuh beda peleknya sama kayak 2000 cc, dia tetap 18 inci. Nah, ini interiornya nih. Ini kalau mau lihat detail interiornya. Nah, kemudian ini untuk speakernya dia di sini ada 8 ya. Yang 1500 turbo dan yang prestige. Kemudian head unitnya 9 inci ya. Cuman head unit ini memang sejujurnya punya kelemahan, karena menurut banyak user yang punya CR-V turbo atau yang prestige itu head unitnya mereka langsung ganti, karena head unit ini terkenal ya lemot dan juga nge-lag. Jadi mending langsung ganti yang lebih bagus dikit lah istilahnya. Nah, ini udah ada navigasi ya. Dan electric seat 8 arah untuk penumpang, untuk driver, dan 4 arah untuk penumpang ya. Yang 4 arah ini khusus untuk yang tipe prestige aja. Kalau yang 1500 turbo cuman yang driver aja yang elektrik, tapi penumpangnya masih manual. AC belakang ini double blower khusus untuk yang tipe 1500 turbo dan yang prestige. Ada panoramic sunroof, kemudian di sini juga ada power tailgate khusus untuk tipe prestige juga. Nah, kemudian ini ada eco assist dan eco mode ya. Eco mode, pedal shift, kemudian di sini untuk fitur keselamatan ya, tadi 6 airbag, ada ABS, EBD-BE, VSA, kemudian ada hill start assist ya. Kemudian di sini juga ada emergency stop signal sama brake off-ride system. Nah, maksudnya brake off-ride system ini apa? Brake off-ride system ini maksudnya kalau misalnya kita lagi tiba-tiba tidak sengaja menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan, maka dia akan prioritaskan remnya dulu, bukan gasnya. Jadi mobilnya akan lebih terkendali. Kemudian ini untuk kuncinya. Nah, ini kuncinya beda. Jadi beda tipe, beda kunci. Kalau yang 2000 cc kan dia pakai jackknife alias flip key. Kalau yang 1500 turbo dia udah pakai smart key, cuma bedanya dia kuncinya nggak ada pembuka bagasi. Nah, kalau yang prestige dia udah dapat yang
pembuka bagasinya. Cuman memang untuk CR-V semua tipe dia nggak ada yang pakai remote engine start. Remote engine start itu hanya untuk Civic hatchback, Civic sedan, dan Type R ya. Nah, kemudian di sini juga untuk fitur amenities-nya ada di sini ya. Amenities. Nah, ini tipenya secara general. Jadi dia itu terdiri atas 3 tipe. Yang pertama 1500 Prestige, 1500 Turbo non Prestige, sama yang paling murah 2000 cc. Nah, ini secara umum yang mau lihat fitur-fiturnya ya. Ini yang 2000 cc dia udah paling standar. Bagasinya memang lebih luas karena dia cuma 5 seater. Dia punya one action seat arrangement, jadi kita bisa lipat jok dari belakang ya. Joknya memang fabrik, belum kulit sih. Dan dia belum ada tweeter. Ya, belum ada tweeter. Dia cuma 4 speaker aja. Nah, ini buat yang pengen atau berminat aksesoris modulonya, yang paling banyak dicari sih adalah yang grillnya, front grill, karena dia ini grillnya keren banget. Dia di atasnya ini yang solid increase-nya di garis hitam, jadi garisnya ini menyambung dari lampu ke atas. Dia chrome-nya cuma di atasnya, di dalamnya nggak ada. Nah, ini biasa ada Honda Extra Care ya, yaitu adalah kalau yang pengen servisnya itu nggak perlu ribet, bayar langsung nih, ada namanya perawatan berkala alias paket cermat ya. 3 tahun atau 60 atau 6 tahun 100.000, atau yang paket cermat plus yang ditambah dengan extend warranty yaitu 2 tahun atau 40.000 km. Jadi garansinya secara nggak langsung tuh jadi 5 tahun sebenarnya. Nah, ini untuk spesifikasinya ya, yang pengen lihat spesifikasinya dari sini. Jadi untuk yang 2000 cc ini mesinnya dia 154 ya kalau di brosur ya, tapi sebenarnya 155 nih. 154 PS dengan torsi 189 Nm di 4300 RPM. Kalau yang turbo itu mesinnya dia pakai tenaga 190 PS dengan torsi 240 yang diraih di 2000 hingga 5000 RPM. Untuk transmisi sama semua CVT ya. Transmisinya masih sama, rem depan dan belakang cakram. Lampunya untuk yang Prestige dia udah pakai LED. Kalau yang 1500 turbo non Prestige sama 2000 cc dia masih halogen. Oke, ini masih sama. Nah, ini untuk warnanya dia ada 7 ya. Di sini dia ada 7 warna, ada hitam, ada modern setir metalik ya, kemudian ada lunar silver, white orchid, passion red, deep ocean, dan dark olive kalau yang hero colornya yang ini. Oke. Jadi sekian dulu untuk in-depth tour dan browser dari Honda CR-V. Terima kasih sudah menonton.